Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini kita akan lettering session. Jadi dimana aku sambil lettering ya, aku bakal ngobrol satu topik buat kalian semua. Nah jadi topik kali ini sesuai dengan judul aja, lettering ya, lettering session. Ini video ini aku syuting di tanggal 19 Januari. Jadi beberapa hari sebelumnya itu sekitar 2 mingguan gitu, aku itu bingung mau gambar apa gitu sebagai latihan aku. Padahal sebenarnya ada banyak objek tapi kayak bingung gitu. Mungkin kalian pernah alamin ini, namanya art block gitu atau apa ya, itu aku bingung aja. Tapi yang terlintas di kepala aku itu hanya lettering terus gitu. Jadi ya udah deh, daripada aku nggak menggambar sama sekali, mending aku bikin lettering. Nah di channel ini aku sempat bikin video cara bikin letteringnya step by step, tapi aku namain itu typography illustration. Ya aku suka menamakan sesuatu ya, tapi itu letteringnya. Dan itu baru satu video, nanti kalian bisa cek juga, nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Nah di video situ letteringnya itu berbasis vektor, dan yang ini yang kalian nonton saat ini itu berbasis bitmap, tapi aku bikinnya di Affinity Designer, tapi di bagian pixel persona. Jadi itu pakai brush, bukan pakai vektor, bukan pakai pen tool. Kenapa aku bikin lettering art? Karena aku udah tahu cara bikinnya kayak gimana, simpel aja sih sebenarnya. Dan aku bikinnya ini referensi tulisannya itu dari lirik-lirik lagu, dan aku kan hobinya dengerin musik juga, jadi ya aku suka gitu merhatiin liriknya. Dan kalau ada lirik yang bagus gitu, yang bisa dibikin quotes gitu, ya aku bakal bikin letteringnya gitu. Ketika satu bidang itu berhubungan dengan bidang yang lain, kayak lettering art dengan musik, itu kombinasi yang aku enjoy gitu. Jadi saat ngerjainnya juga enjoy gitu. Nah kira-kira kalau kalian itu gimana? Apakah kalian punya satu bidang yang berhubungan dengan bidang lain? Misalnya bikin ilustrasi, bikin gambar, terus kalian suka nonton movie gitu, dan kalian bisa ambil referensi dari movie itu. Nah contohnya kayak gitu. Nah kalau kalian punya, kalian bisa komen di bawah. Nah di video intro aku bilang aku lagi latihan untuk bikin ilustrasi berbasis bitmap brush, dan itu ilustrasinya lebih ke environment dan landscape juga sih sebenarnya. Kalau karakter itu aku belum terlalu paham. Nah pertanyaannya, apakah fokus aku kemana gitu, ilustrasi atau lettering? Jujur aku belum bisa jawab ya, karena ini aku menggambarnya tergantung mood juga sih, jujur aja. Tapi sebenarnya aku nggak suka gitu kalau tergantung mood terus gitu, susah aja gitu kontrolnya. Tapi di sini aku akan coba explore aja dulu, apakah aku lebih ke ilustrasi atau lettering. Ya itu tinggal lihat aja perjalanannya itu kayak gimana. Lagi pula dua-duanya sebenarnya aku juga suka gitu. Jadi ya tinggal melihat perjalanan aku aja gitu. Untuk sementara, untuk sekarang ini, tepat hari ini, aku masih pengen gitu untuk bikin lettering gitu dibandingkan illustration yang landscape, environment gitu. Nah ini kan tanggal 19 hari Kamis. Sebelumnya itu hari Senin, Selasa, Rabu, aku udah bikin 3 lettering per hari. Dan setelah video ini diupload, aku nggak tahu aku bakal post atau belum di Instagram aku, karena ya aku sebenarnya belum mau aja gitu punya rutinitas untuk upload rutinitas ya, jadi kayak konsisten gitu.
Kalau cuman upload biasa itu ya mungkin aku bisa. Untuk sekarang aku bakal enjoy dulu dengan art aku bakal enjoy sendiri. Nanti kalau aku udah siap, aku bakal share juga ke sosial media. Nah, dari antara kalian, apakah kalian suka yang namanya lettering? Atau mungkin kalian suka typography, kaligrafi, graffiti? Nah, ngomong-ngomong soal tipe-tipe ini, nah apa sih perbedaannya? Nah, kalau yang punya aku itu lebih ke hand lettering. Jadi dimana, ini bahasa aku aja ya, jadi dimana huruf-huruf itu kita buat sendiri gitu, simpelnya kayak gitu, dengan kombinasi ada sedikit ilustrasi gitu. Nah, misalnya ini aku kasih contoh satu art yang aku udah bikin, satu lettering maksudnya. Nah, di situ ada tulisan cages, jadi sangkar ya. Nah, A-nya itu aku bikin cage-nya, jadi ya orang tetap bisa baca itu cages. Jadi kayak gitu, contohnya kayak gitu hand lettering. Jadi dia bukan cuma huruf juga, tapi ada kombinasi dengan ilustrasi gitu. Nah, kalau typography itu lebih ke susunan apa ya, huruf-huruf yang udah ada sebelumnya ya, itu kayak font gitu, dan kita tinggal tweak dikit lah, edit dikit, atau dibikin bentuknya kayak gimana, posisinya kayak gimana. Nah, itu typography. Nah, kalau kaligrafi itu tulisan huruf sambung ya, kebanyakan ya emang huruf sambung tulisan indah ya, dan itu kebanyakan dibuat bisa digital, bisa juga brush, ink, pen, dan lain sebagainya gitu. Itu kaligrafi. Nah, kalau graffiti itu susunan huruf-huruf yang lebih abstrak gitu. Ada yang terbaca, ada yang nggak terbaca gitu. Aku juga tertarik di bagian graffiti, dan untuk skill aku di graffiti ya udah ada lah gitu. Dan aku bisa kasih contoh ke kalian yang udah aku buat. Sebenarnya ada banyak, tapi ini yang aku pajang. Makanya di hand lettering aku ada unsur graffiti sedikit ya. Jadi aku mix lettering sama graffiti. Dan ya, kalau kalian lihat di dinding-dinding yang ada art gitu, tulisan-tulisan abstrak, nah itu graffiti. Mereka pakai pilox, cat juga bisa, dan ya media-media lain juga bisa sebenarnya. Digital juga bisa gitu. Nah, dari keempat jenis tadi, lettering, typography, kaligrafi, graffiti, aku itu lebih ke lettering, hand lettering, dan juga di mix dengan graffiti. Awalnya aku tahu bidang hand lettering itu dari mana sih? Sebenarnya awalnya itu aku belajar graffiti dulu. Jadi graffitinya itu aku belajar dari kakak aku, dan ya sampai seterusnya aku mulai tertarik dan nonton YouTube juga. Waktu itu kalau nggak salah SMP SMA gitu. Terus aku kembangin dengan nonton YouTube, channelnya ada Doke TV, ada terkenal di bidang graffiti ya, kalian bisa cek juga. Dan ya baru di situ aku udah stop, udah nggak lanjutin belajar lagi. Nah, habis itu aku coba-coba bikin versi digitalnya. Aku juga pernah kasih tunjuk videonya, video graffiti ya. Nanti aku juga taruh linknya di bawah. Dan ya, mulai saat itu aku coba-coba bikin tulisan-tulisan huruf-huruf yang bukan graffiti ya. Dan ya, aku coba bikin itu di atas kertas, lalu coba bikin digitalnya, dan hasilnya itu yang kayak gini, yang vektor-vektor, yang videonya udah aku pernah upload. Dan ya, dari situ aku tahu hand lettering gitu. Nah, aku juga punya beberapa inspirasi untuk hand lettering ini, tapi nanti mungkin kita akan bahas di video lain aja. Aku mungkin akan bicara banyak, ngobrol banyak soal lettering juga di video terpisah. Dan
ya kalian bisa menikmati lettering session ini ya, karena aku udah nggak tahu mau ngomong apa. Seperti yang aku bilang tadi, emang sih lettering itu buat aku lebih gampang daripada ilustrasi yang aku buat yang landscape, environment gitu. Tapi di sisi lain aku juga nggak mau bilang itu gampang ya. Mungkin kata yang lebih tepat, skill aku udah lebih daripada skill aku di lettering itu udah lebih daripada ilustrasi. Jadi mungkin karena itu ya aku bingung mau gambar apa, sampai yang di pikiran aku itu hanya terlintas lettering. Apakah ilustrasi atau lettering, ya lihat aja gitu prosesnya kayak gimana. Yang paling penting kalau misalnya ilustrasi, yang penting aku punya passion di situ. Passion di sini maksudnya aku enjoy di situ, walaupun udah susah banget, aku tetap enjoy gitu, passionate di salah satu bidang itu. Bukan hanya karena mau pilih karena ini atau apa ya, kayak milih karena ini gampang, ini lebih gampang lagi, nggak gitu. Tapi yang penting punya passion aja di situ. Nah, lettering yang aku bikin sekarang itu ada beberapa ilmu dari ilustrasi, landscape, konsep art, ya yang kayak gitu-gitu itu aku terapkan di lettering. Ya nggak ada salah untuk belajar bidang lain gitu, siapa tahu ya ada beberapa ilmu yang bisa kita terapkan di bidang yang kita pilih gitu. Jadi ya aku merasa nggak rugi sih untuk belajar bidang lain gitu. Tapi yang penting kalian niat untuk belajarnya gitu, belajar bidang yang lain. Kalau misalnya kalian nggak niat ya sulit sih. Jadi kalian tinggal pilihlah apa yang pengen kalian pelajari. Nah, aku belajarnya di mana? Kebanyakan juga di YouTube dan as always Domestika. Tapi sekarang ini aku udah nggak lanjut nonton course aku di Domestika saking banyaknya, dan ya lagi belum mau belajar aja yang dari situ. Kalian juga bisa belajar di Skillshare. Tepat hari ini aku lagi coba trialnya 1 bulan, mumpung gratis 1 bulan, jadi ya aku bakal coba aja gitu untuk nikmatin semua online course yang ada di Skillshare. Tapi aku masih belum punya rencana untuk subscription di Skillshare. Nantilah, pokoknya kita lihat aja 1 bulan ini kayak gimana percobaan aku di Skillshare. Kalau memang misalnya ini worth it, mungkin aku akan ambil subscriptionnya. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu. Oh ya, beberapa dari kalian juga udah follow aku di Instagram. Thank you untuk melihat karya-karya aku. I appreciate that. Nah, aku juga pengen lihat karya-karya kalian ya. Jadi kalau kalian misalnya mau posting karya kalian, kalian bisa tag Millions atau mungkin pakai hashtag ya, hashtag Millions, million submit kali ya gitu, biar aku bisa lihat karya-karya kalian. Mungkin aku juga bisa sharing pendapat aku, saran, masukan ya kan.
supaya interaksi kita lebih lah gitu ya kan. Jadi jangan cuman kalian yang lihat karya aku, tapi aku juga bisa lihat karya-karya kalian. Oke, gambarnya udah jadi, ini hasilnya. Thank you semuanya yang udah nonton lettering session kita kali ini. Dan kalau kalian pengen share pendapat kalian, saran, masukan, kalian bisa komen di bawah. Untuk post karya-karya kalian, jangan lupa pakai hashtag #millionsubmit gitu aja ya, atau kalian bisa tag millions. Dan untuk support channel ini, kalian juga bisa like video ini dan share, juga bisa subscribe di channel Millions. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye.